Halo semua, hari ini kita bakalan mereview UMKM lagi. Siapa bilang anak muda cuma bisa rebahan? Hari ini saya bakalan bertemu dengan salah satu mutiara hitam yang lagi bersinar di pinggir jalan. Bukan soal emas, tapi bagaimana soal semangat pantang menyerah dari pace kita yang satu ini. Penasaran? Yuk kita tengok. Halo Kak, selamat sore. Namanya siapa? Eben. Ya. Kalau boleh tahu kedainya namanya apa? Ini namanya MB19 yang di depan itu. Filosofi dari MB19 itu apa Kak? MB19 itu sendiri saya bikin ini. Jadi pertama itu nama saya sendiri, terus M dengan B itu siapa teman dia penama tapi gabungkan dalam sebuah huruf. Nah, terus 19-nya itu tanggal jadinya gerobak ini. Oh, 19 Agustus. 19 Agustus. Hari ini saya bakalan coba salah satu UMKM yaitu roti bakar dari Kakak Eben. Penasaran kita pesan apa ya Kak? Kalau boleh tahu di sini selain roti bakar rasa-rasanya apa aja Kak? Di sini saya jual rasa mix juga ada, terus yang langsung jualan juga ada. Maksudnya tidak mix, yang tidak mix. Tadi yang mix itu mix keju, kacang, coklat, itu yang spesial punya. Spesial ya? Ya, spesial punya. Kalau yang biasa itu ada coklat saja, kacang, terus ada menu-menu yang lain seperti selai ini. Oh ya. Ada blueberry, strawberry, terus ada pisang, ada juga nanas. Nah, itu. Oh siap. Kalau gitu saya mau pesan coklat keju satu Kak. Nah, Coklat keju sama ini apa ya? coklat ini. Ini coklat. Slay. Coklat selai. Saya biasa pakai yang ini karena ini lebih enak daripada yang ini. Oh oke. Ya. Coklat kalau gitu coklat keju satu, coklat satu, Coklat satu. sama iya itu aja. Kacang deh boleh. Kacang bang. Ya. Berarti tiga semua. Tiga. Kasih. Nah, halo guys, hari ini kita sudah bersama owner kedai roti bakar. MB19. Siap, dengan namanya siapa kakak? Eben. Eben. Nah, kita akan bercerita sedikit terkait dengan boleh kakak ceritakan sedikit awal mulanya tuh bagaimana kah sampai kakak ada kepikiran untuk buka kedai roti Eben 19 ini? Ya. Nah. Jadi awalnya saya belajar di Jayapura dulu. Belajar di Jayapura dengan teman-teman di sana kan ada komunitas yang sempat viral itu. Iya. Nah, belajar di sana tapi saya keluar dari komunitas. Komunitas apa itu kak? Itu apa namanya kompak. Komunitas anak muda Papua kreatif. Wih keren. Gitu, ya. Jadi setelah belajar di sana tiga bulan. Sama-sama di situ saya keluar. Jadi saya tidak bergabung lagi dengan teman-teman. Sampai dari sana saya tinggal nganggur saja. Mau bikin apa, pikir tidak ada ini, jadi tinggal begini. Ada teman laki-laki satu Meno. Dia bilang, kawan di sini ada peluang ini. Datang sudah ke Timika. Nah, jadi tahun 2025 kemarin itu saya gas ke sini. Terus tanggal 29 kami 29 bukan, tanggal 19. Tanggal 19-nya kita buka ini sebenarnya sudah bikinnya sebelum tanggal 19. Sebelum tanggal 19 tapi tanggal launchingnya itu tanggal 19.
Oh, makanya kenapa namanya Eben 19 ya? Iya, itu. Karena launchingnya pada saat tanggal 19. Iya, Oh, I see. 19 Agustus. Oke, terus kakak mungkin bisa cerita bagaimana momen yang paling diingat waktu pertama kali buka kedai ini? Momen yang paling saya ingat itu waktu itu saya ragu sebenarnya. Saya ragu bimbang mungkin karena di sini kan saya lihat anak-anak Papua kan kadang jual-jual begini toh. Jadi mungkin kalau saya jualan ini orang beli atau tidak, kayak macam keraguan-keraguan itu muncul. Tapi ya berjalannya waktu malah orang semakin ramai. Jadi itu yang membuat saya terkesan bahwa saya harus lebih maju ke depan lagi. Itu yang membuat kakak optimis ya, Iya, untuk optimis. membuka kedai roti bakar ini. Iya betul. Nah, dari banyaknya menu, kenapa bisa kakak pilihnya ini roti bakar? Karena ini yang lain tuh saya tidak punya basic sih. Oh, Ya, karena yang ini kan tak ada basic sedikit, jadi ada jalan sedikit untuk saya bisa keluar, bisa mencoba gitu. sebagai anak muda Papua, pasti ada tantangan sendiri toh pada saat merintis usaha. Bagaimana caranya kakak tetap fight? Oh ya sudah, saya mau akhirnya buka usaha, berani mencoba untuk buka usaha. Sebenarnya merintis itu susah sih. Ya, punya tantangan, kesulitan, terus masalah bertubi-tubi. Tapi itu sebagai fondasi yang terkuat untuk kita harus memulai lebih kuat, lebih bertumbuh lagi. Karena yang saya pikir setelah saya memulai usaha ini tidak seinstan itu sih. Walaupun ini usaha kecil tapi wow luar biasa juga. Kadang kerobak rusak nanti dari 32 antar ke irigasi pulang balik. Oh iya. Kayak begitu. Jadi tantangan itu sangat luar biasa. Kadang saya saat itu tidak ada uang sama sekali. Tidak ada uang. Jadi gerobak saya ban patah. Lalu saya jual HP terpaksa. Saya jual HP dan saya perbaiki gerobaknya kembali. Karena yang saya pikir itu yang penting usaha jalan. HP itu kapan selesai bisa beli. Keren. Itu yang saya pikir. Keren. Nah, siapa sih sosok yang paling menyemangati kakak untuk apa? Ada nggak tidak sosok di balik layar nih selain kakak sendiri? Ini teman saya. Oh iya. Ya, Kem Magai namanya. Oh. Ya. Dia sekarang ada di Jayapura. Jadi ini usahanya sama-sama dengan dia, tapi dia bilang Ben itu kok punya sudah, dia bilang gitu. Oh, keren. Terus apa sih arti kemandirian dan juga keberanian bagi kakak Eben? Seberapa penting buat anak muda Papua untuk punya usaha sendiri? Ya itu penting sih bagi saya. Karena kalau sekarang anak-anak Papua sekarang itu hidup bergantungan lebih banyak sama orang tua, terus sama orang lain. Bagaimana kita harus belajar mandiri itu adalah hal yang pokok bagi anak muda sekarang. Jadi harus berkreatif, harus punya kemandirian, terus cara bagaimana membuat usaha supaya kita juga belajar dari teman-teman yang sudah pernah maju kayak begitu. Nah, di depan saya ini sudah ada satu menu roti bakar. Saya pilihnya roti bakar coklat cake. Terlalu tebalan itu apa yang di atas? Apa tidak apa? Pas ya. Kami itu punya isian ada coklat, terus ada kejunya, dan ini tebal guys. Isiannya juga banyak, melimpah nih, sampai tumpah-tumpah. Jadi buat yang mau pesan roti bakar, boleh. Alamatnya di mana kak? SMA 6 Mimika. Di Sama Negeri depan sekolah SMA 6 Mimika. Nah, dia punya banyak menu, mulai dari coklat, keju, kacang, strawberry, dan juga selai-selai lainnya. Kamu harus coba sih guys, ini worth it sekali harganya. Terus kakak yang terakhir, izin, apa pesan dari kakak
atau pengalaman yang ingin dibagi untuk teman-teman anak-anak muda di luar sana, khususnya anak muda Papua yang punya mimpi untuk buka usaha tapi belum berani untuk memulai. Ya. Jadi dari saya untuk teman-teman di luar sana, khususnya untuk anak-anak Papua, jangan pernah takut untuk memulai. Walaupun ketakutan, kebimbangan itu tetap ada, tapi bagaimana harus punya semangat untuk memulai lagi. Terus yang berikut itu kita adalah arsitek masa depan. Jadi kita merancang masa depan itu dari sekarang. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan kita. Terima kasih. Keren. Terima kasih banyak Kak Eben sudah berbagi cerita dan juga pengalaman. Bukan hanya kedai usaha sederhana, tetapi ada banyak cerita yang berharga di balik suatu usaha sederhana kedai roti Eben 19. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa nonton, like, dan subscribe YouTube Mimika Center. Ada banyak segmen-segmen lainnya. Dan juga buat teman-teman, coba kamu kasih rekomendasi dong, kira-kira UMKM apa yang bisa kita review di next episode. Bye-bye. Halo.